Shalom. Ya, apa kabar saudara? Luar biasa, puji Tuhan. Ya. Tema yang diberikan kepada saya adalah bangunlah, jadilah bercahaya. Ya. Terima kasih kepada penggembala yang memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan tema ini. Apa tema kita? Bangunlah, jadilah bercahaya. Ini juga menjadi visi gereja kita tahun 2025. Ya, bangunlah, jadilah bercahaya. Siapa yang harus bangun? Ya. Dan bagaimana kita bisa bercahaya? Kita akan pelajari hal ini. Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai 3. Saya khotbah tidak lama karena di waktu yang diberikan kepada saya sangat singkat ya. Jadi saya akan khotbah secepat-cepatnya, setepat-tepatnya. Yesaya 60 ayat 1 sampai 3 itu di bawah judul kemuliaan Sion yang akan datang ya. Yesaya 60 ayat 1, bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab apa katanya? Terangmu datang. Terjemahan lain mengatakan terangmu telah datang. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan meliputi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kemuliaannya menjadi apa? Nyata, artinya bisa dirasakan, bisa dilihat. Ayat terakhir, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Dan perhatikan, raja-raja kepada cahaya yang terbit atasmu. Kalau kita bersinar, kita menjadi terang, bangsa-bangsa akan datang kepada terangmu itu. Ya, saudara. Nah, ayat ini oleh Rasul Paulus diparafrasakan. Artinya dikalimat ulangkan dengan kalimat kata-kata yang berbeda, tetapi maknanya sama. Yaitu dalam Efesus pasal 5 ayat 14. Dikatakan gini, Efesus 5 ayat 14. Ini Paulus memparafrasakan. Jadi dia, ya jadi bangkit, bangun, itu sasamiwon, sama saja sami mawon ya. Di Alkitab dikatakan kata bangkit dan bangun itu ada 316. Saya nggak percaya om. Kalau nggak percaya hitung sendiri saudara ya. Ada 316. Bangkitlah, bangunlah. Nah, Paulus menggunakan kata bangunlah hai kamu yang apa? Tidur. Karena kata bangun itu artinya berubah posisi. Dari tidur, dari berbaring, kemudian berdiri. Ya, itu berbicara soal posisi. Bangunlah hai kamu yang tidur. Dan bangkitlah dari antara orang mati. Dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Jadi bagaimana kita bisa bercahaya? Cuman satu kata, kita harus bangun. Jadi kalau ditanya bagaimana kita bisa bercahaya? Secara filosofis kita harus bangun. Kalau saudara nggak bangun, nggak bisa bercahaya. Terjemahan Alkitab yang terbuka mengatakan begini. Karena semua yang menjadi nyata adalah terang. Terang itu bisa lihat, bisa dirasakan. Itu sebabnya dikatakan, bangunlah, bangun, hai kamu si tukang tidur. Di sini siapa yang suka tidur? Ya. Artinya dikit-dikit tidur, dikit-dikit tidur, di gereja tidur. Begitu saudara ya. Di sini nggak ada saudara. Kenapa? Masih siang, di sore ya. Bangkitlah dari antara orang mati. Dan Kristus akan bersinar atasmu. Jadi kalau kita mau bersinar, kita harus bangkit. Amin gak, saudara? Ya. Sekarang Amsal 24 ayat 16. Ini sebelum saya menyampaikan bagaimana kita bisa bangkit saudara ya. Sebab 7 kali orang benar jatuh. Jadi ternyata orang benar itu bisa jatuh. Berapa kali? 7 kali. Itu menunjukkan bahwa bisa jatuh sempurna begitu. Namun ia bangun kembali. Sebab orang fasik akan roboh dalam bencana. Jadi orang benar bisa jatuh. Tapi dia harus bangkit. Ya. Jadi jangan sampai kita jatuh kemudian kita terpuruk. Karena orang benar itu bisa jatuh saudara. Tapi amin saudara. Nah, ada 3 fakta yang saya ingin sampaikan sehubungan dengan tema yang diberikan kepada saya. Yang pertama, kegelapan itu tadi dikatakan menutupi bumi. Kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Jadi dunia ini udah gelap, udah jahat saudara. Belum lama di awal Desember kita dikejutkan remaja 14 tahun itu dia bunuh orang tuanya, parricide namanya. Ya, kalau bunuh diri namanya homicide, suicide. Ya, pembunuhan homicide, ini parricide. Jadi ini kejadian yang langka. Bagaimana bisa anak remaja 14 tahun dia tusuk ayahnya, dia tusuk ibunya, dia tusuk neneknya. Jadi ayahnya meninggal, neneknya meninggal, ibunya untung kena tangan sama punggung doang, masih tertolong. Itu kan luar biasa. Kok bisa anak 14 tahun remaja bisa membunuh? Ketika ditanya kenapa kamu bunuh orang tuamu? Ada bisikan. Wah, bisikan apa? Sampai sekarang belum tahu motifnya apa. Ya. Jadi kegelapan betul-betul menutupi dunia ini saudara sekalian. Ya, itu fakta. Yang kedua, terang Tuhan itu dikatakan bukan hanya akan bercahaya,
telah datang, telah ada di bumi ini. Siapa terang yang sudah datang itu? Yesus. Yesus itu adalah terang yang sesungguhnya. Kemudian fakta yang ketiga adalah orang benar ternyata bisa juga jatuh. Jadi jangan suruh pikir pendeta nggak bisa jatuh. Pendeta juga manusia, punya perasaan dan punya hati. Jangan disamakan dengan pisau belati. Dia bisa jatuh. Makanya saudara-saudara hati-hati. Ya. Di Yohanes 3 ayat 19 dikatakan, dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia. Jadi waktu Yesus datang ke bumi ini, nah terang itu udah datang. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan. Kenapa manusia lebih menyukai kegelapan? Karena dalam diri manusia itu ada tubuh, ada jiwa. Tubuh ini ada yang namanya keinginan daging. Ada yang namanya kodrat dosa, yang punya kecenderungan untuk berbuat dosa, berbuat jahat. Kalau bapak-bapak itu kecenderungannya matanya. Makanya untuk laki-laki itu disebut mata keranjang. Kalau lihat yang cantik-cantik, langsung pikirannya ting-nyut-nyut. Kalau wanita, mungkin ngelihat pria ganteng, nggak terlalu. Kalau pria, lihat wanita cantik, pakai celana gemes, rok mini, rok pendek, langsung ting-nyut-nyut. Kalau wanita enggak. Kalau ngelihat pria pakai rok mini, rok pendek, aduh geli. Wanita itu geli. Jadi ada keinginan daging. Orang yang mengikuti keinginan daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah itu kegelapan saudara sekalian. Lebih menyukai kegelapan. Dikatakan daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang. Dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang. Yesus pernah bilang gini, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Jadi terang yang sesungguhnya yang datang itu adalah Yesus. Karena dia bilang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku, jangan tinggal di dalam kegelapan. Jadi kalau kita mau jadi terang, bercahaya, kita harus datang kepada terang itu. Sebab apa? Di luar aku, Yesus bilang, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Jadi sebelum Yesus datang, kita tidak punya kemampuan untuk bisa bercahaya. Sebab apa? Manusia punya kecenderungan untuk berbuat dosa. Kecenderungannya itu. Jadi kita nggak punya kemampuan. Sebab waktu kita percaya Yesus, itu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Nah, Roh Kudus yang dimeteraikan dalam diri kita itu memberikan kita power. Memberikan kita apa? Power, potensi. Jadi ketika kita percaya Yesus, diberi hak menjadi anak Allah, anak terang, itu seolah-olah diinstal Roh Kudus dalam diri kita, sehingga kita punya kemampuan untuk bercahaya. Ibarat lampu, saudara ya. Lampu itu bisa bercahaya karena ada elemen. Coba katakan elemen. Elemen itu terbuat dari bahan yang titik didihnya itu tinggi. Elemen itu namanya filamen, bukan filemon ya. Filamen itu biasanya terbuat dari tungsten. Tungsten itu titik didihnya 3411. Nomor atomnya 74. Ini bukan pelajaran kimia, fisika ya saudara ya. Dia 2 kali lipat lebih kuat daripada baja. Nah itu ditaruh di lampu. Sehingga kita ketika ada sumber listrik dicolokkan ke lampu itu, apa yang terjadi? Nyala. Nah kalau nggak ada elemen itu saudara sekalian, lampu itu sampai botak bekutil nggak bisa nyala. Misalnya ini nih, dicolok sama listrik, kira-kira nyala nggak ini? Nggak nyala. Tapi kalau lampu yang ada elemen yang namanya filamen itu, ketika dicolok dengan listrik, dia langsung nyala. Nah sama, waktu kita percaya Yesus, kita diberi hak, diberi otoritas untuk menjadi orang percaya, dimeteraikan oleh Roh Kudus, dengan Roh Kudus, Efesus 1:13, sehingga diri kita itu berubah, punya yang namanya elemen yang bisa menghasilkan energi cahaya. Makanya di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Untuk kita bisa bercahaya, kita harus terhubung, kita harus ada di dalam Yesus. Amin saudara sekalian. Sebab kalau enggak, kita nggak bisa bercahaya seperti yang Tuhan kehendaki. Jadi fakta ini kita harus pahami saudara sekalian. Makanya Yesus berani berkata, kamu adalah terang dunia. Karena Yesus memberikan kita kekuatan, yaitu Roh Kudus, sehingga kita menjadi terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kota yang terletak di atas gunung itu adalah Yerusalem. Nah, Yerusalem itu bisa terlihat kalau ada terang di sekeliling jalan itu. Sehingga jalan menuju ke Yerusalem itu bisa terlihat. Nah, kita ini ada terang, di mana orang bisa melihat Yerusalem baru. Nah, terang itu harus bercahaya, sehingga orang bisa dibawa kepada Yesus. Kalau hidup kita nggak bisa memancarkan terang,
kita nggak bisa jadi berkat. Kemudian dikatakan ayat yang berikutnya, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Jadi kalau punya pelita pasti di atas, supaya apa? Bercahaya. Kalau di bawah nggak bisa, saudara, cahaya itu nggak bisa tembus satu metal atau satu wadah, harus diletakkan di atas. Kemudian ayat 16 Matius 5, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan, perhatikan apa? Memuliakan Bapamu yang di surga. Ketika kita memproduksi terang, menurut Efesus pasal 5 ayat 9, buah terang itu 3, yaitu kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Jadi hidup kita yang menghasilkan kebaikan, bisa dirasakan baiknya orang itu, keadilannya dan kebenarannya, itu bisa dirasakan. Sehingga orang akan berkata begini, orang sebaik dia tidak mungkin menyembah Tuhan yang salah. Sehingga Allah Bapa dimuliakan. Jadi saudara sekalian, jelas kita harus menjadi terang, harus bercahaya. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Jadi saudara, orang Kristen tidak hidup lagi dalam kegelapan. Nah, siapa orang benar, saudara? Orang benar itu bahasa Ibraninya sadik. Coba katakan sadik. Bahasa Arabnya sidik. Ya. Artinya righteous, benar. Artinya lawful. Coba katakan lawful. Lawful itu sesuai dengan hukum. Nah, itu orang benar. Tetapi bagi umat perjanjian baru yang percaya Yesus, siapakah orang benar? Orang benar adalah orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Jadi dibenarkan oleh darah Yesus. Jadi waktu kita ditebus oleh darah Yesus, kita terhisap menjadi orang benar, menjadi anak terang. Nah, meskipun kita sudah menjadi orang benar, dibenarkan oleh darah Yesus, kita masih bisa berbuat dosa. Saya pelajari Alkitab, Nuh itu Alkitab mengatakan orang benar, orang yang tidak bercacat celah. Apa yang Tuhan perintahkan tepat dia lakukan. Ketika air bah sudah surut, Nuh itu jadi petani yang pertama, petani anggur. Ketika dia panen anggur, anggurnya dia minum. Apa yang terjadi, saudara sekalian? Mabuk. Jadi orang benar bisa mabuk. Orang Kristen bisa mabuk nggak? Bisa nggak? Bisa. Kira-kira kalau orang Kristen mabuk gimana? Apalagi ini kan tutup tahun. Mabuk. Kalau orang mabuk itu biasanya ngaco. Kalau dia Kristen nyanyinya begini. Ku tahu Bapa peliharaku, sambil begini. Dia baik, dia baik. Ku yakin dia selalu sertaku. Indomie seleraku. Itu saudara. Dia telah mati, dibangkitkan jarum coklat. Ngaco, saudara. Tadi adegannya kurang vulgar ya. Bawahnya benar Johnny Walker, saudara ya. Jadi orang percaya, orang Kristen bisa mabuk, makanya harus hati-hati. Amin, saudara sekalian. Abraham itu jatuh dalam dosa. Dia bohong. Dia ngajak istrinya bohong. Kalau saudara baca itu, dia bilang sama Sarah. Sarah itu, saudara, menurut ahli Alkitab adalah orang yang cantik. Orang yang apa? Cantik. Dia bilang begini, Sarah, kamu nanti bilang bahwa saya ini adalah kakak kamu adalah adiknya. Sebab kalau orang tahu bahwa saya suaminya, saya bisa dibunuh. Kasihani saya. Tuh, saudara. Jadi dia bohong. Karena dia tahu istrinya cantik. Memang kalau punya istri cantik susah, saudara sekalian ya. Susah, saudara. Ada lagunya tuh. Cantik, ingin rasa hati berbisik. Nah itu, saudara. Jadi kalau lihat orang cantik rasanya, cakep tuh gitu. Begitu, saudara. Ya. Nah, Abraham jatuh dalam dosa. Karena dia minta istrinya bohong. Dosa nggak, saudara, yang bohong? Dosa. Bohong itu. Bohong itu. Coba lihat kiri kanan, tukang bohong apa tukang ngibul? Abraham jatuh karena istrinya cantik. Ya. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang. Tahu aja lu. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang. Nah, biasanya saudara sekalian, kalau orang cantik maunya kita sayang aja begitu. Nah, Abraham bisa jatuh dalam dosa karena bohong. Daud ini jatuh juga karena wanita. Menurut orang yang pelajari Alkitab, Batseba ini ternyata the best. Kenapa saya bilang the best? Kan yang paling cantik tadi Sarah, ada Abigail,
ada Tamar, ada Esther, ada siapa lagi tuh? Abigail ini bukan hanya parasnya cantik, tapi tubuhnya aduhai. Kalau mobil itu BMW, bahenol, montok, wele-wele. Waktu Daud itu waktu itu istrinya udah 6. Istrinya berapa? 6. Ketika Batseba mandi, dia lihat langsung apa yang terjadi. Ting nyut nyut, saudara. Dia ambil, kemudian dia bersetubuh. Apa yang terjadi? Dosa. Bukan hanya dia ambil istri orang, tetapi dia bunuh suaminya. Udah double dosanya. Untung dia bertobat, saudara. Kalau enggak, parah, saudara. Saudara dan saya bisa nggak jatuh dalam dosa? Bisa nggak? Bisa. Tadi saya dengar, hati-hati dengan pinjol. Dengan apa? Pinjol itu ternyata sebagian besar yang meminjam 19 sampai umur 34 tahun. Berarti ini orang-orang muda. Pinjol itu saudara kembarnya yang bengis namanya judol. Jadi pinjol sama judol itu saudara kembar yang kejam. Kalau saudara terlibat di dalamnya, aduh, dosa itu seharusnya lebih dahsyat dari narkoba. Makanya di sini jangan ada yang terlibat dengan pinjol, amin. Apalagi judol, jangan, amin. Coba lihat kiri kanan, ini terlibat pinjol apa judol nih? Jangan sampai, saudara. Kalau enggak susah. Jadi orang benar bisa jatuh dalam dosa. Makanya jangan sok tahu. Jangan apa? Sok tahu. 1 Korintus 10 ayat 12 firman Allah hidup mengatakan begini. Jadi berhati-hatilah kalau saudara mengira mustahil saya akan berbuat demikian. Artinya mustahil saya bisa jatuh dalam dosa. Gue mah kuat. Hati-hati. Dikatakan apa? Hendaklah saudara waspada. Karena saudara juga mungkin jatuh ke dalam dosa. Jadi saudara sekalian, kita harus waspada, sadar dan berjaga-jaga. Musuhmu iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mencari orang yang dapat ditelannya. Yang dapat ditelannya itu adalah orang yang tidur, orang yang tidak sadar, orang yang mabok. Makanya kita harus bangkit. Amin, saudara sekalian. Jangan sok kuat. Terjemahan The Message mengatakan begini. Ya, dikatakan The Message. Don't be so naive. Jangan naif and self-confident. Jangan terlalu percaya diri. Ya. Terus kemudian dikatakan apa? You are not exempt. Kamu tidak terkecuali. You could fall flat on your face as easily as anyone else. Jadi kita bisa jatuh, muka kita itu bisa rata sama tanah. Seperti orang lain juga. Makanya dikatakan, forget about self-confidence. Lupakan percaya dirimu itu gak ada gunanya. It's useless. Cultivate God confidence. Yang kita harus bangun adalah percaya kita kepada Tuhan. Amin. Kebergantungan kita kepada Tuhan. Baru kita bisa kuat, bisa bangkit. Sebab Yesus berkali-kali berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. You can do nothing without me. Kita nggak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Makanya bagaimana kita bisa bercahaya? Cuman satu kata, bangkit, bangun. Kata bangun di Yesaya pasal 60 itu punya 4 arti. Yang pertama, rise, to become powerful. Bangkit untuk menjadi kuat. Jadi bukan hanya sekedar bangkit, tapi jadi kuat. Baru cahaya kita bisa tahan lama. Kemudian yang kedua, stand up and endure. Artinya bangkit harus bisa bertahan. Supaya bisa bertahan, kita mesti fulfill, mesti diisi oleh firman. Mesti diinstal oleh Roh Kudus. Supaya bisa kuat. Sebab apa? Manusia itu rapuh. Ada pendeta dulu, saya kagum. Buku dia tulis, tidak dapatkah kamu berjaga-jaga dengan aku 1 jam. Itu buku populer. Ternyata saudara sekalian, dia jatuh dalam perselingkuhan dengan sekretarisnya. Waktu ada berita itu, saya nggak percaya. Saya bilang, nggak mungkin dia jatuh dalam dosa. Orang rohani banget, doanya juga berjam-jam. Kok bisa jatuh? Kalau sudah dikonfirmasi, iya betul saudara. Nah, waktu saya kuliah, ada satu pelajaran namanya formasi rohani. Yang mengatakan bahwa rohani kita itu mesti dibentuk, mesti di-establish, mesti diisi. Jangan berpikir, saya mau udah pendeta. Tiap minggu saya khotbah, tiap hari saya baca Alkitab. Hati-hati. Kalau kita nggak waspada, kita juga bisa jatuh. Makanya kita harus bangkit. Amin, saudara sekalian. Nah, supaya bisa bercahaya, saya punya gambaran. Waktu saya tinggal 5 menit lagi. Saya punya gambaran begini. Waktu saya baca kisah Musa di pasal 34 Keluaran, nah di situ ada cahaya. Nah, ini bisa buat gambaran nih saudara ya. Dikatakan begini, ini penjelasannya begini. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan. 40 harinya tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Nah, perhatikan 29. Ketika Musa
dari gunung Sinai, dari gunung apa? Sinai. Kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ingat tuh, kedua loh hukum itu ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya. Oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Jadi kalau kita mau bisa bercahaya terus menerus, kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Amin. Jadi kulit wajah Musa bisa bercahaya bukan karena pakai skincare SK2 ya. Kalau istri saya pakainya cuma Viva sama Wardah, saudara ya. Bukan. Coba lihat ayat 30. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya. Kalau sekarang tuh wanita yang pakai skincare itu mukanya glowing. Jadi kalau laler nempel di sini langsung merosot. Tapi saya beritahu, kalau nanti wanita udah tua mau pakai skincare apapun, udah nggak bisa keriput sini. Saking banyak keriputnya, laler bisa ngumpet di sini, saudaranya. Nggak bisa. Mau ditarik begini, nggak bisa. Nggak bisa. Tapi cahaya yang dari Tuhan itu, yang membuat hidup kita itu bercahaya, bukan muka kita. Karena muka kita terbatas. Kemudian dikatakan ayat 35 terakhir, apabila orang Israel melihat muka Musa, maka kulit muka Musa bercahaya. Bukan karena skincare-nya, tapi dikatakan, maka muka Musa menyelubungi mukanya kembali, tangan Musa, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan Tuhan. Nah, di firman Allah yang hidup mengatakan mukanya bersinar-sinar karena ia telah berdiam di hadirat Allah, koram deo. Jadi kalau kita mau bercahaya terus, kita harus koneksi, kita harus koram deo di hadapan Tuhan. Setiap saat kita bergantung. Jangan sok pede, enggak membutuhkan Tuhan. Setiap saat. Kenapa Yusuf tidak mempan digoda? Tahu nggak kenapa, saudara? Yang goda itu Tante Po. Tante Po itu cantik karena dia istri pejabat. Kenapa dia bisa bertahan ketika digoda? Kalau anak zaman sekarang ketika digoda sama wanita semok seperti itu, cantik seperti itu, langsung apa? Pucuk dicinta, ulam tiba. Itu dia tegrep tuh. Tapi kalau bagi Yusuf, Alkitab mengatakan Tuhan menyertainya. Makanya ketika digoda, bukan pucuk dicinta tiba, tapi ular tiba. Makanya dia lari. Kalau orang nggak dekat dengan Tuhan, ketika digoda, dia lari di tempat, kemudian langsung menerkam. Tapi kalau kita diisi oleh Roh Kudus, diisi oleh firman Tuhan, maka kita bisa bercahaya sampai rembang tengah hari, sampai umur kita menua. Kita bisa tetap bercahaya seperti Musa. Umur 120, giginya nggak ompong, penglihatannya nggak kabur, kepalanya kagak botak. Sebab apa? Dia betul-betul dekat dengan Tuhan. Begitu juga dengan kita, saudara. Kalau kita mau bercahaya, harus terkoneksi dengan Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.